Sekarang ini banyak sekali jurus politik terselubung yang tidak diketahui masyarakat. Jadi ini harus diwaspadai. Entah apa manfaatnya mengubah One Team Press jadi DPA, selain menambah anggaran dan bagi-bagi kue kekuasaan. Padahal kalau tujuannya untuk dapat masukan dari berbagai pihak, bukankah Presiden sudah punya banyak menteri? Lagi pula, jumlah menteri katanya mau ditambah. Apakah ini masih kurang banyak? Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Seaworld. Kita semua setuju kalau menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, ada cukup banyak manuver politik terselubung. Ini semakin membuktikan kalau Jokowi sepertinya belum bisa move on dan masih akan cawe-cawe politik sesudah lengser. Sepertinya ada kepentingan yang harus dilanjutkan atau dilindungi. Saya tidak tahu persis apa itu, tapi ada sesuatu yang memang sedang terjadi. Baru-baru ini ada satu polemik tentang usulan RUU di mana Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press nomenklaturnya akan diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung atau DPA. Dan herannya lagi usulan RUU ini diproses secepat kilat. Di RUU itu ada 3 perubahan yang direncanakan, tapi ada satu yang paling penting, yaitu jumlah anggota. Dalam Undang-Undang One Team Press, anggotanya maksimal cuma 8 orang. Di RUU yang sekarang ini jumlah anggota diusulkan tidak terbatas, sehingga jumlahnya sesuai keinginan Presiden. Jika perubahan ini disetujui, maka DPA akan dihidupkan lagi. Dan lagi-lagi akan ada tambahan anggaran pemerintah. Apalagi jumlah anggotanya tidak dibatasi. Terserah Presiden mau berapa, mau 10 orang, mau 100, terserah. Ini mirip dengan TGUPP Jakarta. Dari yang jumlahnya di bawah 10 orang, lalu di era Anies jumlahnya menjadi 70-an. Karena dia sendiri yang mengubah jumlah anggota menjadi tidak terbatas. Dengan melihat perubahan dan wacana DPA, kalian pasti sudah bisa membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang pertama, akan ada potensi politik balas budi atau bagi-bagi jabatan. Ingat, jumlah anggota DPA diusulkan tidak dibatasi. Jumlahnya bisa saja untuk mengakomodir orang-orang tertentu yang dianggap berjasa selama Pilpres. Kalian pasti langsung teringat dengan isu jumlah kementerian yang kabarnya mau ditambah lagi. Saya melihat arahnya sama, memperbanyak orang-orang untuk dapat jabatan. Makanya banyak yang percaya ini cuma upaya untuk bagi-bagi jabatan. Sekjen Partai PAN membantah. Kata dia, orang-orang yang akan menjadi anggota DPA pasti punya rekam jejak yang baik. Dia bertanya, kenapa enggak boleh? Itu akan diisi oleh orang-orang yang rekam jejaknya bisa dicek oleh masyarakat. Punya pengalaman, punya rekam jejak yang baik, punya kemampuan untuk memberikan nasihat yang terbaik untuk Presiden. Menurut dia, secara konseptual, One Team Press itu peran yang penting. Tapi sampai saat ini fungsinya belum optimal, jadi harus dioptimalkan lagi. Apalagi Presiden saat ini dan yang akan datang butuh banyak masukan dari berbagai sektor dengan alasan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Dia juga bilang wacana menghidupkan DPA adalah kelanjutan dari ide Presidential Club untuk mengakomodir para mantan presiden, sehingga mereka bisa memberikan kontribusi dan gagasan untuk pemerintahan selanjutnya. Ini sudah jelas sekali, menambah jumlah kementerian, mengubah One Team Press jadi DPA, dan jumlah anggotanya tidak terbatas pula. Jangan salahkan masyarakat yang curiga ini cuma akal-akalan untuk bagi jabatan. Padahal DPA itu sudah dihapus dalam ketentuan UUD 1945. Kalau ada yang mau menghidupkan kembali DPA, artinya ada potensi bertabrakan dengan ketentuan UUD. Sebelumnya, alasan DPA dihapuskan adalah untuk memurnikan sistem presidensial, sehingga Presiden diberi kewenangan untuk membentuk One Team Press yang berada di bawah kekuasaan Presiden. Bahkan ada pakar hukum yang curiga, ada tujuan terselubung dari Jokowi terkait DPA ini. Kuat dugaan Presiden Jokowi mau menjadi ketua DPA.
Apalagi dalam pasal 2 draft RUU itu, DPA adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. DPA adalah lembaga negara, padahal seharusnya Dewan Pertimbangan masuk kategori lembaga pemerintah. Kalau nanti dijadikan sebagai lembaga negara, jadi salah kaprah. Secara teori, jika Dewan Pertimbangan masuk kategori lembaga pemerintah, maka posisinya di bawah presiden. Kalau Dewan Pertimbangan dijadikan lembaga negara, maka posisinya berdiri sendiri dan punya kedudukan yang sama dengan presiden. Ini kayak mau kembali ke zaman Orde Baru. Kalian bisa bayangkan sendiri, benang merahnya sangat jelas. DPA jadi lembaga negara, punya kedudukan sendiri, bisa mengatur presiden. Siapapun yang menjadi ketua DPA berpotensi mengatur presiden selanjutnya. Kalau ini benar terjadi, ada efek buruk untuk pemerintahan selanjutnya. Untuk presiden terpilih, ini juga bahaya. Presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya, karena DPA potensial memberikan pengarahan kepada presiden terpilih. Bahasa sederhananya, mengatur-ngatur gitulah. Untuk hal ini, Jokowi menjawab dengan santai. Silakan tanya ke DPR. Dia bilang, rencana setelah pensiun masih belum berubah. Mau kembali ke Solo katanya. Selain itu, Puan Maharani juga kasih peringatan supaya RUU One Team Press tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan lain. Dan ada satu lagi yang cukup mengkhawatirkan. Sebelum amandemen UUD 1945, DPA tertuang dalam konstitusi. Tapi sekarang sudah dihapus setelah amandemen tahun 2004. Logikanya, kalau DPA mau dihidupkan lagi, bukankah harus ada amandemen lagi? Takutnya ada penumpang gelap di balik semua ini, mau cari kesempatan dalam polemik. Kalau bicara soal amandemen, sekarang ini bikin was-was. Kalian masih ingat nggak? Dulu ada wacana perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode, penundaan pemilu dan lain-lain. Itu semua harus melibatkan amandemen. Kalau DPA nanti, katakanlah bertabrakan dengan konstitusi, bukan tidak mungkin akan ada tabrakan-tabrakan lainnya yang akan dijadikan alasan. Siapa tahu nanti akan ada manuver lainnya yang lebih besar. Misalnya kemungkinan perpanjangan masa jabatan presiden, atau mungkin menghapus pemilihan presiden secara langsung. Sekarang ini banyak sekali jurus politik terselubung yang tidak diketahui masyarakat. Jadi ini harus diwaspadai. Entah apa manfaatnya mengubah One Team Press jadi DPA, selain menambah anggaran dan bagi-bagi kue kekuasaan. Padahal kalau tujuannya untuk dapat masukan dari berbagai pihak, bukankah presiden sudah punya banyak menteri? Lagi pula jumlah menteri katanya mau ditambah. Apakah ini masih kurang banyak? Presiden juga pasti punya orang-orang dekat, orang-orang kepercayaan untuk dimintai masukan. Jadi untuk apa sampai harus dibentuk DPA? Ada yang menduga ini usulan tim Prabowo, ada yang bilang ini usulan tim Jokowi. Jadi silakan kalian simpulkan sendiri. Hanya saja masyarakat lagi-lagi hanya jadi penonton kalau memang semua ini adalah manuver politik tingkat tinggi. Kalau DPA ini adalah ajang ambisi politik, masyarakat cuma bisa menonton. Seperti yang saya katakan di awal, jelang Jokowi lengser, ada banyak sekali manuver politik. Pertanyaannya, apakah ini cuma kebetulan? Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.